Bapak Guru hebat, masih ingat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sebagai pendidik, kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah, termasuk dalam pembelajaran budi pekerti. Kalau kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi budi pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengelola, dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah? Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional sepanjang hari di sekolah. Saat pagi hari sebelum menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas, penting bagi guru untuk menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. Guru dapat melakukan teknik STOP, Stop, Take a Breath, Observe, and Proceed, untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari. Misalnya, secara rutin, berikan waktu pada murid-murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka rasakan di pagi hari saat mereka tiba di sekolah. Bisa dengan cara menempelkan nama mereka di papan roda emosi di depan pintu kelas atau berbagi cerita dengan guru atau teman-teman. Untuk murid SMP atau SMA, guru dapat bertanya, berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka. Misalnya hasil pertandingan sepak bola, ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hits. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid lainnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dalam kompetensi ini, murid perlu dilatih untuk mengelola emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda untuk membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya mulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Guru sebaiknya mengambil jeda sejenak, mengajak murid untuk mengambil napas panjang dalam beberapa kali, atau berhitung, atau mengambil jeda dengan mendengarkan musik, mendengarkan cerita, melakukan kegiatan peregangan otot, dan sebagainya.
Kegiatan singkat ini dapat membantu melepaskan ketegangan, meredakan stres, dan membuat tubuh berada dalam fase istirahat dan siap mencerna. Contoh kompetensi kesadaran sosial yang sangat esensial yaitu keterampilan berempati. Saat pembelajaran, guru dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang orang lain. Misalnya menanyakan apa yang dirasakan tokoh dalam sebuah cerita atau kejadian nyata yang terjadi di dalam kelas maupun sekolah. Apa yang kamu lakukan ketika menjadi mus Leo? Aku akan mulai bersyukur. Apa yang dirasakan tokoh-tokoh tersebut? Apa yang mungkin dilakukannya? Apa yang mungkin saya lakukan jika menjadi tokoh tersebut? Merawat binatang-binatang di peternakan dan menjaga binatang-binatang itu sampai besar. Berikan kesempatan pada murid untuk saling berbagi, misalnya pada teman di sebelahnya atau dalam kelompok kecil. Dorong mereka untuk mendengarkan dengan seksama pendapat yang berbeda-beda. Dengan berbagi dan saling mendengarkan, murid menumbuhkan sikap empati dan menguatkan hubungan satu sama lain, sehingga membangun komunitas yang erat di dalam kelas. Keterampilan berempati membantu seseorang membangun hubungan yang hangat dan lebih positif dengan orang lain. Mengapa? Karena empati mengarahkan kita untuk mengurangi fokus hanya ke diri sendiri, melainkan juga belajar merespon orang lain dengan afeksi dan keinginan untuk memahami. Kemampuan kerjasama dan resolusi konflik adalah dua hal yang dibutuhkan untuk membangun relasi yang positif. Mari kita simak bagaimana guru dapat mengintegrasikan kemampuan kerjasama di dalam praktek mengajar di kelas. Cobalah amati, apakah guru menyampaikan pesan dengan jelas? Apakah guru mendengarkan secara aktif melalui kontak mata dan rasa ingin tahu dan kebaikan? Apakah guru menunjukkan maupun mengajarkan pada murid cara berdebat dengan sikap saling menghargai? Apakah tujuan utama guru bertanya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang muridnya, bukan untuk menghakimi? Selain mengintegrasikan dalam praktek mengajar dan interaksi dengan murid, guru juga dapat membimbing murid untuk membangun kerjasama yang lebih efektif dengan murid lainnya, mengelola pembagian tugas dan peran dalam kelompok secara lebih jelas, membuat indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama, memberikan pemahaman pada murid-murid bahwa konflik adalah hal yang alami dan wajar dalam kelompok. Bimbing mereka keterampilan mengelola konflik. Selalu utamakan pencapaian tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan situasi yang dihadapi dengan I message, bukan dengan menunjuk orang lain atau you message. Kok kamu ngecewain kayak gini? Ingat nggak janjinya apa? Kan janjinya pengen latihan on time. Aku kecewa loh, kamu bisa telat-telat kayak gini. Berlatih mengelola konflik dengan baik akan memperbesar peluang kita memiliki relasi yang lebih positif dengan orang lain. Untuk melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berikan pemahaman pada murid bahwa selalu ada pilihan dalam berbagai situasi. Keterampilan untuk memikirkan berbagai alternatif pilihan dan konsekuensi dari tiap pilihan tersebut. Berikut 3 langkah yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan. 1. Mengevaluasi situasi. Apa yang aku harapkan? Apa kejadiannya? Apa penyebabnya? 2. Menganalisis alternatif pilihan. Apa saja yang dapat saya lakukan? Apa saja pilihan-pilihan yang berbeda? 3. Mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu tanyakan pada diri, apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap-tiap pilihan, baik positif dan negatifnya? Lalu, apa yang akan saya pilih? Mengapa saya memilih itu? Apakah itu pilihan terbaik? Apakah saya siap menghadapi konsekuensinya? Terus, manakah yang lebih baik menurut kamu? Menurut saya menggantikan kuenya, Bu. Terus, Glory?
Ya Bu, nanti saya gantiin karena saya sudah menjatuhkan kuenya. Kamu beneran mau gantiin? Ya sih. Oke. Iya, baik, karena Glory sudah mengganti kuenya, sekarang kalian berdamai ya. Melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat dilakukan pada saat murid bermain bebas di halaman, diskusi akademik di kelas, refleksi pada akhir pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekskul, menentukan pilihan studi dan karir, dan kegiatan lainnya. Murid-murid belajar tentang pentingnya mengenali berbagai pilihan berikut konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Dengan melatih kelima kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, empati, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid-murid dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being dirinya maupun komunitasnya. Diharapkan mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungannya, hingga dunia. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan sekolah menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menghadirkan keterbukaan, keterlibatan, koneksi, dan tujuan yang berpihak pada murid. Selamat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional.